Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya. Kembali kita bertemu dalam night worship kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu hari ini untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kau baik Tuhan, sungguh baik. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan kami bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami rindu bersama-sama menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai detik ini untuk setiap kami Tuhan. Untuk keluarga kami. Tuhan untuk segala yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Semuanya luar biasa ajaib. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna untuk setiap kehidupan kami. Intinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tempat kami masing-masing. Tuhan, Kau bersama dengan kami. Kau menguatkan kami. Kau memberikan kami sukacita-Mu, melimpahi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkaulah pribadi yang kami percaya Tuhan. Bahwasanya
Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Kau sungguh ajaib Tuhan. Perbuatanmu dalam hidup kami sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Bukti betapa Engkau begitu menyertai kami. Betapa penyertaan-Mu itu sempurna dalam hidup kami. Betapa kasih-Mu itu besar Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Sebab itu kami percaya kepadamu. terima kasih. Tidak lagi kami ragu Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik. Waktu-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah buat kami Tuhan malam hari ini. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami ingin dengar isi hati-Mu untuk setiap kami. Firman-Mu itu pelita bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam Praise and Worship, Night Worship pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita malam hari ini tetap berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, ayat ini sering kali kita mendengarnya dan banyak kali juga disampaikan di dalam khotbah-khotbah di gereja, baik di dalam persekutuan doa dan banyak kali ibadah. Bapak Ibu, saat kita merenungkan ayat ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kita harus tahu bahwa di kitab Mazmur pasal 90 ini memang merupakan sebuah kitab perikop yang memang menyampaikan sebuah doa dari seorang hambanya, yaitu Musa. Musa berdoa menyampaikan semua hal
dan sampai kepada ayat ini. Mari sama-sama kita lihat terjadinya ayat ini itu ada sebuah hal yang Musa boleh alami dalam hidupnya. Kita mengenal Musa adalah seorang abdi Allah yang benar-benar membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana seorang Musa di dalam pengabdian Musa, perjalanan hidup seorang Musa itu ada 3 bagian, ada 3 fase yang memang harus kita boleh renungkan menjadi perenungan kita malam hari ini. Yang pertama adalah pada 40 tahun yang pertama, Musa itu berada di dalam sebuah lingkungan, di dalam kerajaan Mesir. Di situ menjadi dasar daripada kehidupan Musa di awal. 40 tahun pertama, Musa hidup di dalam sebuah ruang lingkup atmosfer kerajaan Mesir. Dengan segala yang sifatnya sangat-sangat VIP ya. Pelayanan, segala sesuatu yang diberikan kepada Musa pasti pelayanan yang terbaik. Karena dia berada dalam lingkup kerajaan. Dan tahap fase yang kedua di mana saat 40 tahun kemudian, 40 tahun yang lain adalah Musa berada di dalam yang namanya padang gurun. Setelah dia menghabisi prajurit daripada Mesir, maka Musa menjadi diburu, menjadi buruan, dan menjadi orang yang paling dicari pada saat itu. Dia melarikan diri dan dia lari ke tanah di tempat di padang gurun di mana dia boleh menemukan istrinya. Dia bertemu dengan anak Jitro di sana. Di sana dia melakukan hal-hal yang sangat sederhana di padang gurun, yaitu mengembalakan domba. Tahap yang terakhir adalah bagaimana 40 tahun kemudian. Yang lain adalah saat Musa di usia 40 tahun pelayanannya, yang lain adalah dia berada di dalam sebuah panggilan yang utama yang Tuhan boleh berikan dalam hatinya, itu dia benar-benar membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. 3 fase dalam kehidupan ini, perjalanan hidup yang luar biasa, dari naik sampai turun, dan akhirnya dia berada dalam sebuah kodrat yang memang seharusnya dia berada dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya, yaitu dia menjadi abdi Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu, sehingga dengan kejadian ini muncullah ayat ini. Ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Bapak Ibu berbicara tentang menghitung. Menghitung itu pekerjaan yang memang kalau saya boleh kita mau mengerti, namanya menghitung itu sesuatu yang kita analisa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan cermat. Seorang akuntan ya, yang di bagian finance mungkin keuangan, saat dia menghitung itu pasti menghitung dengan cermat sekali. Dia berusaha untuk menghitung dengan hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan. Firman Tuhan malam hari ini melalui pengalaman Musa, dia mendapatkan sebuah pengertian di dalam perjalanan hidupnya yang panjang, bagaimana ada titik di mana dia harus merenungkan hari-hari yang dia sudah lalui. Sama seperti hidup kita hari-hari ini Bapak Ibu. Seberapa kita berani untuk menghitung hari-hari kita, menghitung, mengkalkulasi apa yang sudah terjadi, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap hidup kita. Saat kita mengerti kebenaran ini, maka ada sebuah gairah dari hidup kita untuk kita berani melakukan koreksi diri, melakukan audit diri kita masing-masing. Dan kita akan mengetahui ada hal yang harus kita tambahkan dan ada hal-hal yang harus kita kurangi. Saat kita dengan jujur di hadapan Tuhan memperkarakan semua ini, kita akan mendapati ada hal-hal di dalam hidup kita yang harus kita kurangi dan harus kita tambahkan. Kebaikan kita tentunya harus kita tambahkan. Kesetiaan kita harus kita tambahkan.
Dosa kita harus kita kurangi. Karakter-karakter kedagingan kita harus kita kurangi. Ini makna sesungguhnya. Bagaimana Musa melihat ada sebuah hal penting yang paling esensial yang harus dia lakukan dengan sangat bijaksana. Sebelum kita membaringkan tubuh kita, mari sama-sama kita renungkan. Berani koreksi diri kita. Kita mau berani memperkarakan hidup kita, hari-hari kita. Apa yang harus kita kurangi dan apa yang harus kita tambahkan. Dan biarlah kita di hari-hari ke depan, sisa waktu yang kita boleh Tuhan berikan dalam hidup kita, kita menjadi pribadi yang sangat-sangat bijaksana di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini, melalui perenungan kami malam hari ini Tuhan, kami dibawa untuk mengkoreksi diri kami di waktu masa lampau. Apa yang sudah kami kerjakan, kesalahan-kesalahan yang harus kami koreksi hari-hari ini. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang bijak seperti apa yang Musa sudah sampaikan di dalam Mazmur pasal 90 ini. Kami ingin menjadi pribadi-pribadi lebih bijak, mempersiapkan hidup kami di dalam kekekalan nanti. Dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan takut dan gentar, kami mau sungguh-sungguh memperkarakannya di depan Tuhan. Biarlah dalam momen-momen hari-hari ini Tuhan, perjalanan hidup kami ke depan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mencapai sebuah keadaan di mana itu menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami yang boleh kami naikkan ke depan Tuhan pada malam hari ini. Kami alaskan doa kami yang jauh sempurna. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat beristirahat.